sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tanggal 16 Januari 2022, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36, dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, minggu kita hari ini bernama Minggu Epifani yang kedua. Inilah minggu kedua setelah Epifani, yang artinya minggu manifestasi atau penampakan jelas, atau juga sebagai teofani, yaitu penampakan Tuhan, yang disebut sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan, yang dirayakan oleh seluruh gereja Kristen. Biasanya Minggu Epifanias jatuh pada tanggal 6 Januari. Epifani adalah sebuah perayaan yang merayakan firman Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, atau disebut juga sebagai pemunculan atau manifestasi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia dalam bentuk kelahirannya. Seluruh gereja baik di barat maupun di timur memiliki pemahaman yang sama tentang Epifani, yaitu manifestasi Yesus Kristus kepada dunia, tetapi menghayati peristiwa yang berbeda. Oleh sebab itu, ada juga gereja di dalam Minggu Epifani memperingati kedatangan orang-orang Majus dari timur, atau kadangkala disebut tiga raja, yang mengunjungi Yesus yang baru saja lahir, yang menunjukkan manifestasi bagi Yesus Kristus terhadap orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi, yang berarti seluruh dunia sebagai anak Allah. Dan di dalam gereja di timur untuk memperingati pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan itu juga menunjukkan manifestasi Yesus Kristus yang akan memulai karya pelayanannya sebagai anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhanku, topik minggu kita hari ini menyerukan kepada kita bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Dari seluruh pemberitaan Alkitab, sifat Tuhan Allah yang paling ditonjolkan ialah bahwa Tuhan Allah adalah kasih dan setia. Hal itu sangat jelas dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, dikatakan Allah adalah kasih. Dalam bahasa Yunani, Theos Agape Estin, atau God is love. Nah, demikian pula pada kitab Mazmur ini.
kita melihat tentang kasih dan setia Tuhan Allah. Pertama, jika kita mampu melalui tahun 2021 dan kita telah berjalan selama 16 hari di tahun 2022 ini, itu semua bukanlah karena kekuatan atau kehebatan atau kejagoan kita. Namun semua itu hanyalah kasih dan setia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita dan menghantar kita hingga tiba di tahun 2022 ini. Sebab satu hasta atau satu jengkal pun tidak ada hak kita untuk menambah hari-hari kehidupan kita. Bahkan satu detik pun kita tidak mampu, kita tidak sanggup menambah hari-hari kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika kita bisa berjalan sampai ke tahun 2022 ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kasih Tuhan yang sangat besar dan sangat luar biasa, itu jelas dikatakan di dalam khotbah kita hari ini. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Bukankah hal itu merupakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa? Karena bukan hanya manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi turut juga hewan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sudah seharusnya merupakan tanggung jawab orang beriman untuk melanjutkan kehidupan di bumi ini dengan melestarikan alam ciptaan ini, atau tetap menjaga keutuhan ciptaan di tengah-tengah dunia ini, bahkan juga mewujudkan kasih Allah agar tetap bertumbuh, berjalan serta hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa berharganya kasih setia Tuhan Allah itu. Karena di bawah naungan sayap kasih setianya itulah berlindung seluruh anak-anak manusia yang ada di dunia ini. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai orang yang telah merasakan kasih setia Kristus yang sangat besar dan luar biasa itu, sudah seharusnya kita menjadi saluran kasih Kristus dan saluran berkat bagi dunia dan sekitar kita, supaya kita ikut turut mewujudkan kasih setia Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, Allah adalah setia. Jika Tuhan Allah adalah setia, maka hal itu sangat berbeda dengan sikap manusia yang sering ingkar janji dan bahkan tidak setia pada janjinya. Itu sebabnya ada syair sebuah lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Saudaraku, bukankah lagu tersebut menggambarkan sifat manusia yang selalu ingkar janji? Tidak demikian, saudaraku, dengan Tuhan Allah. Ketika dia mengucapkan janjinya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah melanggar janji yang telah diucapkan. Janji itu pasti dikenapinya. Itulah kesetiaan Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita juga harus orang yang setia di dalam hidup kita ini untuk
mengikut Tuhan dan setia di setiap ucapan kita. Kadang-kadang begitu mudahnya kita mengingkar janji kita. Hari ini kita mengatakan demikian, besok kita tidak mengingat janji kita. Itulah mudah sekali kita merubah kata-kata kita, merubah janji kita, merubah ucapan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itulah kesetiaan Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu pemazmur menggambarkan kesetiaan Tuhan itu sampai ke awan. Artinya kesetiaan Tuhan tidak terbatas besarnya, tingginya, dalamnya. Kesetiaan Tuhan terhadap insan ciptaannya. Jika Tuhan setia kepada kita, manusia yang adalah insan ciptaannya, bukankah kita patut setia mengikut Tuhan hingga akhir hayat kita? Sehingga kita tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya untuk menebus kita, umat manusia, dari dosa, maut yang kekal, dan dari perbudakan iblis. Sehingga kita boleh memasuki kehidupan yang abadi. Bukankah itu kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, saudara, tetapi bukan hanya kehidupan yang abadi yang diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang utuh, keselamatan yang menyeluruh atau holistik. Kehidupan masa kini juga diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam khotbah kita hari ini. Dikatakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Itu ayat yang ke-9. Jadi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah keselamatan yang menyeluruh, yang holistik, keselamatan jasmani dan keselamatan rohani, kehidupan masa kini dan di sini, juga kehidupan masa depan, esok, dan di kehidupan yang kekal. Karena memang sumber kehidupan atau sumber hayat hanyalah dari Tuhan Allah saja. Itu jelas menjadi kesaksian pemazmur ketika dia berkata, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti hingga akhir zaman, tetapi akan terus berlanjut walau generasi demi generasi terus silih berganti, datang dan pergi. Namun kasih setia Tuhan terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Sehingga pemazmur melantunkan mazmurnya demikian. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Amin. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari berjalan di belakang Yesus dan mengikutinya, lalu mengikuti seluruh pola hidupnya, yaitu hidup yang penuh kasih dan setia. Karena memang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Amin. Shalom bagi kita.
semua.